istrinya, sehingga keduanya sholat 2 rakaat, maka ditulis termasuk orang yang berzikir kepada Allah banyak, dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat dilihat di sini bagaimana kerjasama yang unik antara suami dengan istrinya, atau sebaliknya. Membuat sebuah petunjuk yang luar biasa bagaimana pentingnya kerjasama dalam sebuah rumah tangga. Dan ini akan terbangun bila ada saling percaya dan ada komunikasi di antara mereka. Apabila tidak ada, susah untuk mewujudkan kerjasama yang seperti ini. Dan Nabi pun SAW sebagai contoh yang menerapkan hal itu secara praktik. Secara praktiknya. Artinya secara teori disampaikan bagaimana pentingnya bekerja sama dalam kebaikan dan takwa ini. Ini penting sekali. Sehingga tidak ada keluhan orang ketika mau bersedekah, takut istrinya akan memarahinya. Atau banyak pendidikan juga ingin bersedekah, takut dimarahi oleh suaminya. Maka adanya kerjasama yang baik ini akan membuat kita semua lebih kondusif di rumah daripada tidak ada. Mencontohkan dalam halnya dengan sholat malam yang memang relatif agak sulit dan butuh adanya orang yang membangunkan kita dan saling membangunkan, sehingga diupayakan sampai sholat agar mendapatkan pahala az-zakirin Allah katsira wadz-zakirat. Dan ini tentunya tidak hanya pada sholat saja, namun pada semua kebaikan dan takwa. Karena hanya yang takwa akan awet cintanya dan akan awet hubungan rumah tangganya sampai hari kiamat nanti, ketika manusia yang punya rasa cinta dengan pasangannya itu berlepas diri dari pasangannya. Allah man al-khila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-akhila, orang-orang yang saling cinta mencintai dunia ini. Suami istri, bapak dengan anak, anak dengan orang tuanya, sahabatnya, dan semua yang ada hubungan cinta di sana, itu ketika itu di hari kiamat nanti akan jadi musuh sebagian atas sebagian lainnya. Artinya mereka bermusuhan, mengorbankan pasangannya, mengorbankan orang lain agar ia bisa lolos dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah waktunya kita semua sebagai pasangan suami istri, atau sebagai orang tua dengan anaknya, untuk membangun kerjasama ta'awun yang baik untuk menjalankan, menerapkan kebaikan dan takwa ini. Dan Nabi di antara yang praktekkan hal ini, menjelaskan dengan bentuk nyata praktek di lapangan bagaimana kerjasama dua pasangan suami istri, pasangan suami istri yang saling bantu-membantu dalam kebaikan. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra shadda mi'zarah wa ahya lailah wa iqadha ahlah. Nabi itu apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, mengikat kencang sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ummu Salamah menyampaikan kepada kita sebuah kisah
sikap Nabi dalam ta'awun yang seperti ini. Beliau berkata, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an." Nabi bangun satu malam, ya, dengan kaget. Yaqulu, mengatakan, "Subhanallah, madza anzalallahu minal khazain, madza anzala minal fitani, may yuqidu sahibal hijrat, likay yusallin rabba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah." Subhanallah, apa yang Allah turunkan dari khazain, perbendaharaannya. Apa yang Allah turunkan dari fitnah-fitnah. Siapakah yang bisa membangunkan pemilik hujurat, yaitu para istri Nabi kita Muhammad SAW, likayusallin, agar mereka salat. Kadang orang yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat nantinya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sehingga Nabi peduli dengan keluarganya, dibangunkan untuk salat. Demikian juga Juwairiyah Ummul Mukminin mengisahkan sebuah sikap lainnya dari ta'awunnya Nabi, kerjasama Nabi bersama para istrinya dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Bagaimana beliau mengajarkan para istrinya, yang mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sederhana dan mudah. Juriyah mengatakan, "Faqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min indiha bukratan hina yusalli subha." Nabi pernah keluar dari rumahnya Juwairiyah, sebelum subuh untuk salat subuh. Wa hiya fi masjidiha, dan ia di masjidnya. Artinya Juwairiyah tinggal di rumahnya, di musala di rumahnya. Thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun. Dan Nabi kembali dari salat setelah duha dan melihat Juwairiyah masih duduk di musallanya. Faqala, beliau mengatakan, "Ma zilti 'alal halil ladzi faraqtuki 'alaiha?" Apakah engkau tetap seperti ini? Sama dengan ketika saya tinggalkan kamu? Qalat na'am. Dia mengatakan na'am, ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba' kalimat, thalatha marrat. Laqad qulti ba'daki arba' kalimat thalatha marrat lawazanat bima qulti mundul yawm lawajadathunna. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sungguh engkau mengatakan setelah itu 4 kalimat, 3 kali, tentunya akan ditimbang dengan apa yang kamu sampaikan sejak hari ini, maka akan menyamainya, yaitu subhanallah bihamdih adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada istrinya bagaimana mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan zikir yang seperti ini. Menunjukkan bagaimana kerjasama Nabi yang cukup indah bersama para istri mereka, istri beliau yang cukup banyak, dengan membangunkan mereka untuk ibadah di malam hari, bahkan minta orang lain
ketika mungkin beliau sedang etikaf, ya, untuk membangunkan keluarganya, ya. Demikian juga sampai mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada istrinya agar istrinya mendapatkan keutamaan yang luar biasa dengan cara sederhana, ya, seperti ini. Menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjaga kerjasama yang unik di rumah tangga beliau untuk menjadi contoh bagi kita semua. Untuk menjadi teladan bagi kita semua. Agar kita bisa mewujudkan di rumah tangga kita. Agar kita meraih keutamaan yang luar biasa ini dan bisa menjadikan rumah tangga yang kondusif, ya, yang penuh dengan amar ma'ruf nahi munkar dan penuh dengan pendidikan dan pembinaan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini, bulan ketakwaan, ya, Allah mudahkan semuanya. Sehingga kita harus berusaha untuk meniatkan ihtisab, mencari pahala ketika bangun anak-anak kita, istri kita untuk sahur. Demikian juga ngajak mereka untuk sholat tarawih berjamaah di masjid, ya, atau amalan lainnya yang nanti bisa menjadi bermanfaat buat diri kita dan juga kepada keluarga kita. Oleh karena itu, mari bersemangat untuk saling kerjasama dengan istri kita, dengan keluarga kita dalam membangun rumah tangga yang penuh dengan ketakwaan dan amalan soleh. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Sebagai seorang istri terkadang tidak sempat sholat tarawih karena harus mengurus anak, dan saya hanya sempat melakukan sholat witir. Bagaimana cara saya agar bisa menutupi kekurangan dalam sholat malam ini? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Disinilah kita lihat perlunya kerjasama antara suami dan istri, di mana sang suami harus mampu menjaga anaknya maupun bayi, ya, sehingga sang istri bisa sholat malam, ya, minimal 11 rakaat, supaya mendapat keutamaan, ya, mencontoh Nabi kita yang selalu, ya, sholat itu 11 rakaat. Ya. Yang Nabi itu berusaha untuk memaksimalkan jadi 11 rakaat. Dan itu memungkinkan bila terjadi kerjasama antara istri dengan sang suami. Sehingga ketika ada waktu luang sang suami, maka dia bisa menghandle hal itu dan istrinya bisa sholat, ya, dengan cara yang baik. Ya. Tapi apabila memang tidak memungkinkan, mungkin suaminya tidak ada di rumah atau yang lainnya, maka fattaqullaha mastata'tum. Niatkan dalam diri kita mau sholat tarawih, sholat malam, ya, yang maksimal, yang terbaik. Dan bila memungkinkan karena halangan, ya, yang di luar kemampuan kita, maka Allah tulis pahala lengkap. Pahala lengkap. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sama ketika ada keutamaan, misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ramadan itu 29 atau 30 hari. Tapi ketika wanita mendapatkan haid sepekan, ada yang 10 hari, ya, di Ramadan sehingga nggak puasa, bukan berarti ia tidak mendapat keutamaan tersebut. Karena dia terhalang dari keutamaan itu lantaran haidnya. Dan juga man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, sama juga bahwasanya ketika ada halangan yang menghalangi dia untuk bisa menghidupkan malam hari, yang dia itu syar'i, maka dapatkan keutamaan malam tersebut. Walaupun yang termudah adalah sholat berjamaah di masjid bersama imam. Karena ada di sana hadis Nabi, man qama al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat malam ataupun qiyamul lail ataupun tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka akan dicatat menghidupkan satu malam penuh. Maka Allah Maha tahu apa yang Anda kerjakan dan mengapa terhalang oleh hal itu. Maka bila nggak memungkinkan untuk sholat 11 rakaat, maka 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, atau mungkin hanya witir, tidak masalah. Tapi ingat, niatnya harus dicanangkan dalam hati kita, bahwa kita pengen sholat malam yang terbaik dan memungkinkan untuk kita kerjakan. Walaupun akhirnya hanya mampu witir saja. Dengan syarat ada kesungguhan untuk itu semua. Sehingga memungkinkan sekali, mungkin ya, kita bertahun dengan sang suami, ya, kita semua bertahun dengan suami atau istri kita untuk menunaikan ibadah yang kita inginkan tersebut. Makanya perlu sekali adanya kerjasama dalam hal ini agar semua mendapatkan yang terbaik. Dan masih banyak pahala yang bisa anti raih dalam hal ini. Seperti menyiapkan makan untuk keluarga, kemudian juga membuat menyenangkan sang suami, memudahkan sang suami, bahkan ya, mungkin bangunkan suami untuk sahur pun adalah bagian daripada pahala yang anti bisa dapatkan. Dan di pagi harinya bisa dengan amal ibadah yang lainnya untuk menambah jumlah amal yang kita miliki. Yang jelas memang qiyamul lail itu adalah hukumnya sunnah, ya, maka masih banyak amalan yang mungkin bisa didapat oleh anti sesuai dengan kelonggaran yang anti miliki. Contohnya memberi makan orang yang berpuasa, ya, dan tidak harus ya buka bersama di masjid. Bisa juga dengan mengirimkan ya, menu makan malamnya untuk buka puasa itu kepada tetangga kita. Ya mungkin relatif tidak punya. Karena biasanya kalau yang miskin itu akan memakan dengan segera. Sedang yang kaya kadang-kadang dimakan, kadang-kadang dimakan oleh dia. Ya, maka upayakanlah bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan pahala terbanyak di Ramadan ini dengan amal-amal yang ada tersebut. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suami mentalak istri beberapa kali. Yang pertama sah karena diucap secara jelas dan juga sadar. Adapun yang kedua, si suami dalam keadaan pengaruh orang lain, marah-marah hebat, kemudian mentalak dua dan mengusir istrinya. Yang ketiga, si suami berkata dia tidak menyadari ucapannya karena kepalanya terasa sangat sakit dan dalam amarah yang sangat besar. Setelah ditanya ke Ustadz sana sini dan KUA, katanya yang ketiga tidak dianggap sah. Namun
sang istri masih was-was, takut kalau sudah jatuh talak 3 itu Ustaz. Bagaimana jawabannya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hukum barakallah. Alhamdulillah para ulama rahimahullah menyampaikan kepada kita orang yang mentalak dalam keadaan marah terbagi dalam dua. Sebagian sampai dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Yang pertama, marahnya itu sampai membuat ia tidak sadar untuk menyadari apa yang dia sampaikan kepada istrinya. Nah, karena memang itu namanya tertutup akalnya. Maka kata para ulama, dalam hal ini yang rajih tidak jatuh talak. Yang kedua, marah yang tidak sampai membuat ia tidak sadar apa yang diucapkannya. Maka ini jatuh talak. Nah, kembali kepada apa tadi, penyampaian apakah sang suami menyampaikan tersebut dengan jujur ataupun tidak. Pada asalnya kita akui sebagai pernyataan yang benar karena ia mengatakan bahwa ia tidak menyadari apa yang dia sampaikan ketika itu. Tapi itu bukanlah solusi yang terbaik. Maka sang suami harus mampu merubah keadaannya. Berjuang lagi untuk membina dirinya agar tidak mudah emosi, ya, agar tidak mudah menyampaikan kata talak ketika sedang emosi. Karena berbahaya sekali. Bila sampai kemudian menceraikan laki-laki yang ketiga dan kemudian menyesal setelah dia mentalak. Dan kalau kemudian dia berbohong, berbahaya lagi, 2 kali lipat. Maka bila sang suami tidak disuruh atau diminta oleh sang istri untuk menyadari kesalahan yang ada, bertobat kepada Allah dan perbaiki dirinya, pada agama lagi, ya, ngaji lagi, banyak baca Quran dan lain sebagainya, yang nanti akan membuat dingin hatinya sehingga tidak mudah bagi dia untuk marah-marah dengan semua keadaan yang ada. Oleh karena itu penting punya pendidikan agama, punya ilmu agama, ya, dalam hidup ini, karena itu akan menjadi rem kita untuk tidak berbuat salah dalam berkata maupun berbuat. Nah, maka benar apabila memang keadaannya tidak jatuh talak tiganya, namun perlu ditambih, perlu diberi sebuah warning kepada istri, kepada sang suami, bahwa jangan lagi menggunakan kata talak. Yang kedua, sang istri juga harus menjaga ketika suami sedang marah, jangan campur tangan, jangan ikut komentari, jangan juga ikut campur. Ya, karena semakin ada yang membantah, ada yang menasihati orang yang marah, maka semakin parah, semakin sulit untuk dikendalikan emosinya. Maka sang istri harus memiliki sebuah fikih, sebuah pemahaman yang benar bahwa tidak semua suami sedang marah, istrinya ikut-ikut ngomong. Biasanya terjadi ketika suami dalam kondisi marah atau sedang kondisi pusing, sedang kondisi stres, ya, karena usaha, karena orang lain yang nyakit dia dan sebagainya, kadang istri ikut campur ngomong dan tidak tepat. Akhirnya menambah emosi sang suami. Sang istri merasa nggak salah, ya, padahal itu salah. Ya, karena ia menyiramkan bensin ke api yang menyala, maka akan membakar semuanya. Maka perlu sang wanita itu berakal, ya, sehingga melihat kondisi suaminya. Lihatlah Khadijah ketika suaminya pulang dari Guahir dalam keadaan takut. Nah, dia diam, tidak komentar apa-apa sampai Nabi mengatakan zamilun zamilun, sampai dia tahu permasalahannya, minta diselimuti, berarti dia dalam kondisi sedang takut atau sedang mengalami sebuah kekagetan yang luar biasa. Maka dikatakan setelah itu, wallahi la yuhzika Allah abada. Demi Allah, Allah nggak akan
menghinakan kamu. Jangan takut wahai suami. Allah tidak akan menghinakan engkau karena engkau itu orang baik. Ya, engkau itu membantu orang yang lemah, ya, bantu orang yang punya hajat, dan di depan ketika ada kebenaran dan lain sebagainya. Sampaikan untuk menghibur sang suami sehingga bisa meredakan rasa khawatir yang berlebihan tersebut. Begitu wanita ketika posisi suami sedang marah-marah, jangan sampai sekali-kali nyampuri dengan sikap yang tidak tepat. Diamkan. Ya. Jangan dikomentari apa-apa. Sampai kemudian ia bicara dengan istrinya, ya, dengan sebab pembicaraan, maka tanya, ada apa sih? Apa saya bisa bantu? Ya. Jadi bukan menambah beban pada sang suami, coba meringankan apa yang jadi masalah tersebut. Kalau saya bisa cerita, berarti emosinya akan terkendali. Ya, dia cerita, ya, maka jangan disalahkan sang suami. Dihibur. Bahwa itu semua dengan takdir yang maha kuasa. Dan masih bisa diperbaiki lagi. Dan lain sebagainya. Yang penting membuat sang suami akhirnya apa? Menyadari bahwa tidak perlu emosi-emosian menghadapi hal-hal seperti itu. Dengan cara yang baik. Dan banyak wanita, ya, ini sangat sayangkan sekali, yang tidak memahami hal tersebut. Artinya tidak mau tahu keadaan suaminya. Sehingga ketika masuk ke rumah dalam posisi yang wajahnya tidak karuan, bukannya disiapkan kopi atau makanan apa untuk dia duduk santai, ya, melepaskan penatnya, ya, tapi sampaikan permasalahan, ya. Sehingga akhirnya emosi juga sang istri, sang suami tersebut. Emosi dari luar ditambah dari dalam lagi. Akhirnya apa? Menjadi emosi yang luar biasa besarnya. Maka hendaknya sang wanita perhati juga ini semua. Bukan hanya sang suami, juga sang wanita juga berhati-hati itu tidaklah menyiram, ya, bensin di atas bara api marahnya sang suami tersebut. Jika suami marahnya melampaui batas dan akhirnya mengucapkan hal-hal yang tidak boleh diucapkan sembarangan oleh sang suami. Dan ketika ada masalah, maka timbullah permasalahan yang membuat ia ragu-ragu, membuat ia ini dan itu sebagainya, dan akhirnya membuat orang lain terlibat dalam mengetahui keadaan rumah tangganya sendiri. Karena itu hendaknya para istri bisa berakal, ya, dalam hal ini, walaupun pada asalnya memang perasaan yang demikian, tapi sekali-kali lah, ya, akan berakal ketika pada posisi-posisi yang tertentu seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nanti akan bisa meredam kemarahan suami ketika sampai di rumah. Begitu juga ketika sang suami berkondisi takut, oleh sesuatu, jangan tambah dibebani dengan beban yang lainnya, tapi diajak untuk menyelesaikan masalahnya secara perlahan sehingga bisa menghilangkan ketakutan yang dimiliki oleh sang suami tersebut. Oleh karena itu penting sekali kerjasama hal seperti ini, saling memahami kondisi yang ada dan saling berusaha untuk membantu pasangannya agar lebih baik dalam bersikap, agar tenang menghadapi yang ada dan bisa menimbulkan sebuah perasaan yang kondusif di dalam rumah tangga kita. Wabillahi taufik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk yang bertanya maupun yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apa makna qawwam dalam rumah tangga dan bagaimana praktiknya agar suami tidak terkesan otoriter? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nah, kalimat qawam, ya, dari qaim.
Dari qiyam juga sama. Nah, menunjukkan bahwasanya seorang suami itu ya adalah pemimpin yang akan memelihara, ya, kemudian membimbing dan menjaga. Sehingga seorang pemimpin itu harus mampu melihara, artinya menafkahi dengan baik, ya. Mampu juga membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan juga menjaga mereka dari hal-hal yang buruk. Itu tugas qawam sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga ada di sana fungsi sebagai suami yang bertanggung jawab dengan kehidupan duniawinya sang istri. Juga dia menjaga kemaslahatan akhiratnya sang istri dengan bimbingan, binaan, dan pendidikan yang ada. Dan juga bisa menjaga dari api neraka dengan dijaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian tidak ada otor sama sekali. Ya. Karena mimpin ini adalah dia mengarahkan, dia memerintahkan istrinya untuk kebaikan bersama. Dan disampaikan kenapa disuruh, mengapa diperintahkan, karena untuk maslahatnya juga. Ya. Sebetulnya sama-sama nyuruh, otoriter sama nggak sama-sama nyuruh juga. Ya. Tapi bedanya ketika seorang itu menyuruh seseorang dengan sebuah alasan yang jelas, maka bukan otoriter. Tapi kalau dia menyuruh tanpa kejelasan, maka dianggap otoriter oleh orang lain. Maunya nyuruh saja, gak mau tahu yang lainnya. Tapi ketika seorang suami itu memenuhi ini semua, dia merintahkan kepada kebaikan, menjaga, melarang dari keburukan. Dan ketika sang istri gak merasa dia buruk, dimarahi, maka ini keliru juga. Harus tahu, dijelaskan kepada masyarakat dan kepada istrinya bahwa ini karena pelanggaran syariat, maka saya larang kamu. Oh, ini karena akan membuat mudarat bagi kamu, maka saya larang. Sehingga dengan demikian pemimpin tidak tampak otoriter. Karena ia menyuruh untuk maslahat kita. Dan Allah contohkan pada kita semua dalam banyak hal. Contohnya Allah perintahkan untuk takwa. Dan Allah juga menyampaikan bagaimana penting takwa bagi kita semua. Yang seandainya kita tahu, kita tidak usah merasa disuruh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membutuhkan takwa dalam hidup kita ini. Jadi sang istri pun demikian juga ketika mengetahui bahwasanya sang suami itu merintahkan untuk kebaikan dia, saya rasa dia akan menerimanya. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan bawahannya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan masyarakatnya. Berkomunikasi dengan baik. Ada tegasnya, ada fleksibilitasnya, dan juga kadang-kadang sang suami nggak menghukum kesalahan istrinya, dan membiarkannya untuk sebuah maslahat. Artinya, misalnya, ketika sang istri sedang marah-marah kepada tetangganya atau kepada orang lain, ketika itu kalau kita sampaikan, itu haram, nggak berguna bagi kamu, malah membuat kamu itu berdosa dan sebagainya, maka itu kemarahan yang luar biasa di sang istri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa suaminya membela orang lain, bukan membela sang istri. Sehingga jadi dibiarkan dulu sampai reda. Setelah reda sampaikan dengan baik, juga baik. Itu tidak baik dilakukan. Kenapa? Karena
Dengan marah-marah pun tetangganya nggak akan sadar. Malah mungkin timbul jadi ghibah. Keburukan orang lain ketika nggak ada orang tersebut. Bahkan bisa menimbulkan dosa, membenci orang lain, permusuhan dengan orang lain. Nah, itu adalah perkara yang buruk untuk kehidupannya dia. Jadi menunda, membiarkannya untuk ditegur setelah lewat kejadian tersebut. Dan setiap istri punya tabiat sendiri, punya karakter sendiri, maka suami harus memahami itu semua untuk bisa tepat dalam menyampaikan apa saja yang diinginkan olehnya. Jadi buat komunikasi yang baik dengan sang istri agar semua perintah kita itu bukan sebuah pemaksaan, namun dipahami untuk kemaslahatan dia. Maka setiap kita harus belajar cara berkomunikasi atau seni berkomunikasi yang merupakan bagian yang penting dalam kita menyelesaikan masalah yang ada. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila istri bulat ingin bercerai dan tidak ingin hidup bersama saya lagi, karena sebab istri tidak suka saya menginap di rumah orang tua untuk menemani dan membantu orang tua, dan istri mengusir saya dari rumah, apakah saya masih perlu memberikan nafkah untuk istri dan juga anak-anak, atau tidak perlu karena saya diusir dari rumah, sedangkan istri pernah berkata bahwa ia sanggup hidup tanpa saya? Dan apakah boleh menghukum istri tidak memberi nafkah barang 3 bulan sebagai pelajaran saja? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, ini secara zahirnya, secara tampak lahiriahnya merupakan perbuatan nusyuz. Istri berbuat nusyuz atau berbuat durhaka kepada sang suami, sampai mengusir dari rumah, itu terlarang. Sama dengan rakyat mengusir pemimpinnya dari rumahnya pemimpin tersebut. Maka dinasihati. Itu perkara yang tidak benar. Bahwa saya sedang mengabdi kepada orang tua saya yang membutuhkan saya temani. Bukan amal kejahatan. Dan nggak selamanya. Artinya sebentar. Beberapa hari. Bukan selamanya tidak pulang ke rumah. Itu perbuatan dosa. Menghalang-halangi suami itu berbuat amal soleh untuk dirinya. Padahal dengan bakti suami kepada sang bapak, sang ibu itu akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Dan ungkapan sang istri bahwa ia sanggup tanpa suami hidup benar. Semua orang bisa hidup tanpa orang lain. Karena yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah pada ajalnya. Tapi itu keliru. Kenapa? Karena itu sampai secara emosi dan juga tidak benar dalam posisi ia sebagai manusia. Dan sebut orang lain. Orang lain. Sehingga tidak mungkin bisa hidup seorang mukmin, seorang mukminah di dunia ini tanpa ada orang lain di sana. Dan Allah siapkan suami sebagai orang lain yang paling mudah untuk bekerja sama, untuk menggapai akhirat kita. Makanya dikatakan bahwa nikah itu separuh agama. Dan tinggal menyempurnakan separuhnya. Berarti kebutuhan suami pada istri atau sebaliknya itu sudah separuhnya kehidupan dia. Tinggal menjaga separuhnya.
Sehingga ucapan seorang istri seperti itu durhaka kepada suaminya. Walaupun kita yakini bersama bahwa hidup itu bukan karena orang lain, karena Allah menentukan semuanya. Kalau aja hidup mau tinggal dimanapun juga sendirian, bisa hidup. Dan rezeki bukan dari suami, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika saya punya penghasilan yang cukup, semua Allah yang memberi. Tidakkah takut kepada zat yang setia harta? Kemudian dia sombong mengatakan dia yang memilikinya, dia semua karena dia. Padahal Allah yang memberi semuanya. Oleh karena itu, isi seperti ini harus diajarkan yang benar. Dan nusus itu satu dari sebab gugurnya kewajiban nafkah kepada sang istri. Namun nafkah kepada anak-anak tetap tanggung jawab sang bapak. Tetap tanggung jawab bapak untuk menafkahi anak-anaknya. Oleh karena itu, perlu adanya di sana nasihat yang baik. Kalau perlu diberi hukuman, membuat ia faham kalau ia tidak berbuat benar dalam hal ini. Kalau nggak mungkin kan, maka ambil cara terakhir. Yang saya yakin dari kisah ini bahwa suami nggak berani ribut dengan istrinya. Maka cari istri lain yang bisa diajak beramal soleh, yang bisa diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kumpulkan hakam min ahli wa hakam min ahliha untuk didamaikan atau diceraikan sekalian. Artinya ada hakim dua, satu dari keluarga laki-laki dari perempuan, untuk ketemu mencari yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kalau memang ingin disatukan, maka harus memperbaiki keadaan yang ada. Bila nggak memungkinkan lagi untuk kumpul, maka dipisah saja sekalian. Inilah kondisi yang terjadi ketika wanita bekerja. Maka kadang-kadang ia merasa itu adalah kemampuan ia mendapatkan harta tersebut. Sehingga merasa bahwa gak butuh dengan suami. Karena saya bisa bekerja, bisa hidup sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Subhanallah, sombong sekali. Padahal semua ia bisa karena Allah yang memberi. Kemudahan itu Allah yang memberikan, bukanlah karena dia hebat. Maka orang sebenarnya harus dinasihati dengan baik, agar tidak jadi nusyuz, durhaka dengan suami, bahkan saya mengusir dari rumahnya. Maka yang baik adalah ketika Anda nggak mungkin nasihat dia, dipisah juga nggak mungkin mau, yang dipukul apa lagi, maka tinggal satu lagi, kita ajak rembukan dua keluarga besar untuk memperbaiki keadaan yang ada. Bila nggak mungkin lagi, maka cerai adalah solusi terakhir yang bisa diberikan kepada keadaannya. Ada talak satu, talak dua, talak tiga. Maka saya bertanya pada saudara, memang secara hukum tidak ada kewajiban Anda untuk ngasih nafkah kepada sang istri ketika dia nusus. Tapi ini nggak selesai. Harus diselesaikan dengan baik. Sehingga nanti begitu dua keluarga kumpul untuk melihat keadaan yang ada dan ternyata harus dipisah-pisah saja. Pisah saja. Dan Anda cari yang lainnya yang nanti bisa membawa Anda mampu lebih baik lagi dalam kehidupan di dunia ini. Hidup sama sekali. Dan alhamdulillah Allah berikan tujuan kita ibadah. Maka selama kita tidak mampu ibadah bersama dia, maka lebih baik tinggalkan ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai istri menjadi musuh kita di dunia ini,
sehingga kita gak mampu beribadah, gak mampu beramal soleh, hanya lantaran sang istri yang durhaka seperti ini, mengusir suaminya. Bahkan ada juga teman yang saya dapatkan, teman juga ada, datang ke rumahnya, dikasihkan apa namanya, kopernya, suruh pergi, tutup lagi. Seakan-akan dia adalah orang yang numpang di rumah dan disuruh pergi karena kontraknya habis. Hmm? Demikian masih ada karena semua sombong dengan apa yang dimiliki sama dia. Dia merasa bahwa dia hebat karena dirinya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi karena apa? Karena rendahnya ilmu agama, rendahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memperbaiki Anda dan juga keluarga Anda, dan mengganti yang lebih baik bila tidak jadi baik keluarga Anda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana kiat agar semangat untuk melakukan kebaikan dalam rumah tangga? Karena saya terkadang sangat bersemangat mengajak keluarga untuk melakukan hal-hal kebaikan secara terjadwal, namun qadarullah tidak istiqomah. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita perlu sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup itu tidak bisa lurus. Kata Nabi, istaqimu walan tuhsu. Istiqomah kalian dan kalian nggak mampu. Artinya nggak akan mampu ajak, ya, kayak robot. Ya. Robot setel, yang ngomong jam 5, ya jam 5 ngomong terus. Ya. Itu robot. Karena nggak punya perasaan dan tidak punya hati dan akal. Manusia itu punya akal, punya hati, punya nafsu, ya, punya syahwat dan lain sebagainya, maka otomatis, ya, akan muncul di sana naik turun, itu seninya. Ya. Seandainya manusia itu lurus terus tanpa naik turun, ya, mungkin mereka akan jadi mereka dengan tangan-tangan mereka. Allah nggak menghendaki demikian. Allah menghendaki apa? Manusia naik turun. Ya. Dia berdosa, bertobat lagi, nanti tergelincir lagi dosa, bertobat lagi. Ya. Untuk memberikan kepada kita semua sebuah pemahaman bahwa manusia itu harus butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang tidak pernah merasakan naik turun itu, banyak yang lupa, lalai. Lalai. Yang terjadi, seorang yang biasa sholat malam, tidak pernah telat sama sekali, tidak pernah gagal sama sekali, terus, maka dia merasa punya kekuatan untuk sholat malam dan lupa dengan Allah yang menghidupkan dia, yang membangunkan dia. Maka pun sekali-kali Allah takdirkan dia untuk ketiduran, untuk lupa, untuk yang lainnya, agar dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat semaunya karena ada Allah yang mengatur segalanya. Maka Allah sangat senang ketika hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibutuhkannya. Nah, maka di sana ada sahabat Nabi namanya Hanzalah yang mengadu kepada Abu Bakar Siddiq ketika Abu Bakar melihat beliau sedang bersedih. Ada apa Hanzalah? Entah bersedih. Maka jawab, saya itu takut, ya, munafik. Takut mana? Munafik. Kenapa munafik?
Saya ketemu Nabi itu ingat akhirat, khusyuk, hidupnya karena akhirat semua. Begitu pulang ke rumah ketemu keluarga, bermain dengan keluarga, lupa dengan akhirat. Maka saya kayak bermuka dua. Ketemu Nabi soleh, ketemu istri dan anaknya, jadi lupa dengan surga dan neraka. Kadang malah lalai, ya. Maka orang demikian juga saya. Maka keduanya mengadu pada Nabi kita Muhammad SAW, mengadu kepada beliau. Maka Nabi, ya Handalah, sa'atan sa'atan. Wahai Handalah, ya, sa'atan sa'atan. Kadang begini, kadang begitu. Itulah manusia. Seandainya semua manusia itu, ya, tidak ada yang berdosa atau istiqomah, semuanya soleh, tidak pernah berbuat dosa sama sekali, maka makanya kami kita semacam muka ubah ini Allah ganti dengan kaum yang berbuat dosa. Jadi menunjukkan bahwasanya tabiat manusia demikian keadaannya. Maka yang terbaik adalah jangan terlalu kaku dalam buat jadwal yang ada. Ada fleksibilitas. Ya, konsisten tapi fleksibel. Artinya ketika kita berprogram misalnya bangun jam 3 malam, saat malam. Ketika kita nggak mampu, kita bangunnya di pagi hari, sudah jam 4 ketika subuh, ya, maka kita bisa nambah dengan sholat malam siang hari. Sholat duhanya diperbanyak. Ya, sehingga akan muncul persis yang ada itu. Karena nggak mungkin kita itu akan terus kayak robot bisa berbuat sesuai yang diinginkan oleh kita semua. Maka bila Anda berprogram, programnya dibuat fleksibel. Jangan dibuat kaku sehingga ketika gagal kita merasa kecewa karena gagal dengan program yang kita miliki. Ingat, ini bukan perusahaan yang tidak ada nyawanya, yang gak ada hati. Ini manusia yang punya hati, punya perasaan, punya akal dan lain sebagainya, bersatu di sana. Dan juga iblis, syaitan menggoda kita terus untuk lengah dan lalai. Makanya dipasanglah Allah taubat dan istighfar untuk menembel kekurangan yang kita miliki, sehingga ketika kita terlena oleh syaitan langsung ta'awud dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita membuat program-program yang membuat kita akhirnya gagal. Karena kita harus mengukur kemampuan kita, dan tidak mesti yang orang lain mampu kita mampu kerjakan. Makanya sahabat Nabi dan para ulama yang subhanallah ibadahnya luar biasa, namun ilmunya kurang. Ada ilmunya banyak, ya, ilmunya luar biasa, namun ibadahnya kurang dibanding mereka. Maka setiap orang punya kelebihan unik, ya, punya kemampuan sendiri. Nah, kita yang bagus adalah membuat program sesuai kemampuan yang kita miliki. Selama bukan karena malas. Maka kalau kita ingin sukses, maka pertama hilangkan dan buang kata malas dalam diri kita. Kita bertaut Allahumma a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Dan disampaikan ihris alama yang fauka, semangat meraih yang bermanfaat bagi kita, buat bagi kita. Wasta'in billah, dan mohon sama Allah kemudahan tersebut. Itu saya kata Nabi belum tentu sukses terus. Fa'in asabaka syai'un fala taqul lahu fa'innahu tafta amal syaitan. Lakin qulu qaddarallahu ma syaa fa'al. Masih kadang-kadang nggak sukses juga.
nggak sesuai harapan. Maka kalau sedemikian semangatnya ada, nggak males, daman sama Allah, sudah paham cara yang terbaik, nggak dapat juga, maka sampaikan kalimat qadarullah ma syaa fa'al. Jangan ngomong lau anna kada wa kada la kana kada. Karena aja membuka amalan syaitan. Bila Anda berprogram kok gagal-gagal, lihat apakah ia terlalu tinggi ataukah dia itu terlalu jauh dari kita. Maka buatlah program yang sesuai kemampuan kita dulu. Bertahap. Dari yang mudah naik, yang lebih susah dikit, sampai jadi yang besar kita mampu untuk menunaikannya. Inilah saja para ulama rahimahullah ta'ala. Bila ingin berbuat pun juga, mulai dengan yang mudah dikerjakan. Baru mengejar yang susah setelahnya. Itu teori. Dalam kita ujian di SMP, SD, SMP sampai SMA itu, ya, kerjakan yang mudah dulu, ya, baru membahas yang susah. Maka kita butuh pembiasaan dulu. Kita biasakan dengan yang mudah-mudah. Misalnya, malam witir dulu. Naik. Dari 1, 3, naik 5, naik terus. Tapi istiqomah. Enggak malas untuk mengerjakannya. Sampai ikuti para salafus saleh dahulu yang sampai 6 rakaat per harinya salatnya. Itu butuh latihan. Butuh latihan. Maka dalam tarbiyah dikatakan bahwa manusia itu akan mampu berbuat yang besar bila ia telah menyelesaikan yang kecil-kecil. Artinya dia harus terlatih untuk menyelesaikan masalah kecil sehingga ketika dia ada masalah besar, dia akan jadi besar dengan latihan yang dimilikinya tersebut. Maka bila Anda ingin berprogram tertentu, ya, maka sarannya jangan malas. Kalau sudah malas, apapun juga yang kita buat tidak akan sukses. Ya, malas itu kata pertama sabul fashil. Sebab kegagalan adalah malas. Maka jangan ada malas. Orang-orang kafir itu nggak malas sehingga berhasil mendapat yang Allah janjikan kepada mereka yang tidak malas. Yang sungguh-sungguh. Nah kita malas. Mengajar malas. Belajar malas. Olahraga malas. Semuanya malas. Maka akan sukses. Maka kalau ingin sukses, maka pertama adalah hilangkan malas. Yang kedua, buat program yang dia itu bertahap sesuai kemampuan yang kita miliki. Yang penting adwamuha wa in qalla. Istiqomahnya, kontinuitasnya, konsistensinya, ya, walaupun sedikit dan sedikit. Ya. Allah, Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya inna habul amal Allah adwamu wa in qalla. Amalan yang Allah cintai itu adalah yang konsisten walaupun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah anak yang berkebutuhan khusus tunarungu wajib berpuasa Ramadan dan rukun Islam yang lainnya? Syukran, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Wajib bagi semua yang hidup di Ramadan untuk berpuasa. Baik yang buta, yang tunarungu, dan lain sebagainya. Dan orang tuanya harus memberikan pengetahuan itu. Dan puasa tidak butuh macam-macam. Cukup dia tidak makan minum, ya, dan tidak hubungan suami istri di siang hari, maka sah. Ya. Maka di antara syarat adalah Muslim, akil, balik, berakal. Ya, dan ada tunarungu itu berakal. Nah, cuman terhalang ketika pendengarannya nggak mampu mendengar dengan baik, atau mungkin juga nggak bisa ngomong, tapi dia masih bisa dengan gara tangan, ya, dengan isyarat. Kita sering lihat dalam banyak momentum ada yang terjemahkan dengan tangannya, ya, kepada mereka yang kena tunarungu ini, dan itu adalah sebuah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dia, apakah dia mampu bersabar dengan yang ada,
dan tidak menganggap sebagai kekurangan ya, yang dimilikinya, itu adalah kelebihan yang Allah beri kepada dia, agar dia lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontoh bagi yang lainnya, bahwa yang lainnya wajib bersyukur atas kemudahan yang Allah berikan, sehingga dia banyak manfaat bagi orang lain, sebagai sebuah motivasi untuk banyak bersyukur pada mereka yang lengkap, ya, yang punya telinga bisa mendengar, ya, namun dia punya kelebihan yang lainnya. Dia mampu memahami isyarat, dan yang luar biasa, semua ucapan kita itu bisa dipahami dengan isyarat. Nah, dengan apa? Isyarat mereka. Padahal kita ketika dikasih isyarat, kita nggak bisa memahami dengan baik isyarat tersebut. Oleh karena itu, seyogianya lah kita semua sebagai kaum muslimin yang bertanggung jawab atas pendidikan umat Islam ini, untuk upaya memiliki sebuah sekolah yang bisa agama, yang bisa membina mereka yang tunarungu ini agar memahami agama dengan benar. Mereka sama kayak kita, tidak ada kekurangannya. Hanya Allah uji dengan ujian tidak bisa mendengar. Selebihnya sama, akalnya berfungsi, ya, matanya berfungsi, ya, tubuhnya juga berfungsi, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa haji. Dan bisa ia tak ungkapkan semua yang dia akan sampaikan dengan isyarat tangannya. Maka perlu kita semua berpikir untuk memiliki sekolah, ya, untuk mereka yang tunarungu ini, yang mereka butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh ilmu, dia butuh pengetahuan, dan mampu untuk memahami, ya, dengan agama ini hanya caranya yang luar biasa. Harus dengan isyarat tangan. Maka butuh seorang yang ahli, yang mengerti bagaimana menerjemahkan ungkapan lisan kita dalam bentuk isyarat, yang nanti akan memudahkan mereka yang tunarungu untuk bisa paham agama ini. Mereka punya hak untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kewajiban untuk belajar juga seperti yang lainnya. Ya, orang yang buta ada brailler, ya, Qurannya dengan jeraba. Nah, sekarang yang tunarungu yang agak susah karena belum banyak orang yang membuat mushaf dengan bahasa isyarat tangan yang bisa dipahami oleh mereka yang tunarungu ini. Mereka tidak bisa bicara dan mereka tidak bisa mendengar juga. Maka otomatis dibutuhkan ada isyarat kepada mereka. Maka saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang Allah uji dengan tunarungu, ya, sangat banyak pahala bila Anda bersabar, ya, mendapatkan itu. Dan kewajiban kita bersama adalah bagaimana menyampaikan agama ini kepada mereka, agar mereka bisa dekat dengan Allah dan merasakan juga apa yang kita rasakan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kaum muslimin semuanya saya mengajak, mari bantu bila ada kaum muslimin yang membuat sekolahan tunarungu. Ya, mereka butuh sekali untuk diberikan pengetahuan agama, diberikan cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang kita dapatkan juga. Juga dukunglah mereka dengan harta, dengan apa saja kita bisa berikan agar mereka tumbuh, ya, dalam sekolah-sekolah, ya, yang ada itu menjadi orang yang punya percaya diri, yang punya kemampuan untuk hidup, ya, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar berita, ya, mereka ada yang jadi Gojek, ada yang kerja di mana-mana, bisa bekerja. Artinya akalnya mampu. Selama dia berakal dan sudah balik, ya, dan mampu puasa, maka wajib dia berpuasa. Dan wajib bagi orang tuanya untuk mendidik mereka, mengajar mereka agama ini dengan kemampuan yang ada. Kalau perlu, ya, ajak ke pengajian, ya, bapak ibunya yang
menerjemahkan dalam bentuk yang dipahami oleh anak tersebut. Agar apa? Agar bisa berkomunikasi yang baik dan mampu mendapatkan ilmu yang banyak dari para ustadz dan dai yang menyampaikan ajaran agama kepada mereka. Jangan mereka diisolasikan, jangan. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, ya, yang Allah uji dengan ujian yang seperti itu. Kita wajib untuk mendukung mereka, untuk mensupport mereka, agar mereka tumbuh, ya, normal bersama kita, hidup bersama kita, walaupun mungkin kita nggak mampu komunikasi dengan mereka langsung. Paling tidak mereka punya hak yang sama dengan yang lainnya, menerima pendidikan agama dan juga pendidikan skill yang nanti bisa membuat ia mampu hidup, ya, di dunia ini dengan baik dan jadi hamba Allah yang mulia dengan ibadah yang dimilikinya. Mereka juga wajib sholat, wajib juga haji, sama dengan yang lainnya. Hanya tinggal apa? Pembinaannya, itu tanggung jawab kita bersama. Ya, semoga Allah memberi kepada kita semua kemampuan membangun lembaga-lembaga yang bisa membantu mereka memahami agama dengan baik. Ya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kita pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.